Oke, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah berbakti bersama. Mari saudara dimanapun kita berada, sekalipun secara online, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada itu semua karena kemurahan-Mu yang ajaib luar biasa dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus berikan hati penuh sukacita ucapan syukur, dan kami mau memuji dengan mulut kami, dengan hati kami. Engkau layak menerima yang terbaik dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Amin. Dia layak menerima setiap ucapan syukur kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Di rumah kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dengan senap hati kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya, katakan soraklah, soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, haleluya, kami bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi nyatakan puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, kita mau lambaikan tangan kita saudara. Soraklah, haleluya, yes. Soraklah, haleluya, haleluya. Umat-Mu bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, amin. Soraklah, haleluya, haleluya, hanya bagi Yesus. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari saudara, kita tetap tinggikan, agungkan Dia, karena Dia Allah yang layak menerima pujian kita. Dia Tuhan yang ajaib, amin. Dia Tuhan yang dahsyat, kasih setianya tak pernah jauh dari kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau megah bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan
rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ini iman kami Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, yes Lord, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kami bersuka karena Kau ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari saudara, kita katakan dengan iman kita dan ucapan syukur, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja, sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, yes Lord. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Apapun kondisi hidup kita hari ini saudara, kasih setianya tak pernah pergi, tak pernah jauh dari kehidupan kita. Biarlah sekalipun kita ada dalam kesesakan hari ini, kita tetap dekat dengan hatinya Tuhan. Karena di situ kita akan menemukan kasih dan setia yang menguatkan hidup kita, yang membawa kita melewati kesukaran dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang ada di dalam kami, dan Engkau yang bekerja membawa setiap kami lebih dekat dengan erat dengan hati-Mu Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan,
kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu, dan ku angkat wajahku. Kami mau memandang kepadamu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Pujian ini menyatakan betapa dahsyat dan ajaib Tuhan menenun kehidupan setiap kita. Apapun keberadaan kita hari ini, percayalah saudara, bahwa itu merupakan bentuk keajaiban Tuhan bagi setiap kita. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak ditolak oleh Tuhan. Lingkungan boleh menolak, lingkungan boleh membuang, merendahkan engkau, namun Tuhan tetap menerima engkau apa adanya. Mari itu saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau memandang kami istimewa. Hati kami penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Katakan, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu, dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, yes Lord, ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku, dan ku angkat wajahku. Kami mau memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku. Terimalah pujian kami,
tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabat, tak sekalipun, oh tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Haleluya, kau tak tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Dan kami menikmati kasih setiamu yang ajaib luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menjamah setiap hati. Tuhan sudah melembutkan setiap hati yang keras untuk kami siap menerima firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengar firman, biar firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami dan Kau disenangkan. Urapi Bapak Pembina yang akan menyampaikan firman, biar setiap perkataannya penuh dengan kuasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita membuka hati. Kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Sehingga di dalam ibadah ini betul-betul kita dapat menikmati persekutuan melalui pujian dan juga persekutuan di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan petang hari ini firman Tuhan saya berikan judul yaitu lemah lembut versus keras hati. Seringkali kita merenungkan ya, seperti apakah lemah lembut itu dan juga seperti apakah keras hati itu. Orang yang keras hati tidak mau dianggap dirinya keras hati. Orang yang lemah lembut juga kadang-kadang tidak mengerti mengapa dia bersikap demikian, ya. Tetapi hal lemah lembut ini adalah hal yang sangat baik sekali di pemandangan Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam khotbahnya di bukit dia katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, itu khotbah daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sangat mengapresiasi hati yang lemah lembut itu. Nah, seperti apakah lemah lembut itu dan seperti apakah keras hati itu? Saya tuliskan juga di slide saya di sana. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mudah menerima pengajaran. Ya. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mudah menerima nasihat. Jadi kalau dinasihati orang tuh mudah menerima. Hati yang lemah lembut adalah hati yang menghormati orang lain. Itu ciri-cirinya ya secara umum. Hati yang lemah lembut mampu mengendalikan perasaan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat, temukan ada orang yang sukar sekali diberi nasihat. Nah, kenapa? Karena dia punya satu prinsip ya.
pengakuan dirinya sendiri, keegoisannya itu begitu kental, begitu kuat. Sehingga ketika orang berusaha memberikan arahan, berikan pandangan, orang ini sulit sekali. Tetapi orang yang lemah lembut mudah menerima masukan orang lain, pendapat orang lain, mudah dinasehati, ya. Mudah menghormati orang lain, dan mampu mengendalikan perasaan. Sedangkan orang yang keras hati, hati yang keras adalah hati yang tidak mau diajar, sulit sekali diajar. Biasanya orang yang memang pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya ketara sekali kekerasan hatinya. Lain halnya orang yang keras hati tetapi dia punya pendidikan yang tinggi, jadi lebih bisa menyembunyikan kekerasan hatinya. Biasanya demikian, ya. Orang yang keras hati tidak mau dinasihati karena dia punya prinsip. Aku punya prinsip begini, aku sudah begini, tidak bisa dipengaruhi dan paling tidak mau dipengaruhi. Orang yang keras hati biasanya selalu ingin menang, selalu ingin memimpin. Orang yang keras hati tidak mudah menghormati orang lain. Ya, ini ciri-cirinya secara umum. Orang yang keras hati tidak mampu mengendalikan perasaan. Tersinggung sedikit langsung dari raut wajahnya tuh kelihatan. Ya, tidak mampu mengalihkan emosinya. Jadi mudah sekali. Kalau itu seperti diistilahkan seperti petasan, itu sumbunya pendek begitu, ya, mudah sekali meluap-luap emosinya, ya. Kenapa demikian? Karena orang yang keras hati terlalu memusatkan kepada diri sendiri. Berpusat pada egonya. Egonya itu terlalu dikedepankan. Memang di dalam segi prinsip, di dalam segi pendirian, dia betul, dia punya pendirian. Tetapi celakanya orang yang keras hati pendiriannya pendirian yang salah. Wah, ini kasihan sekali, sudah tidak bisa diubah, dia kekeh, surekeh gitu, ya. Kalau bahasa Jawa Barat katakan tuh, di dalam kekerasan hatinya. Nah, lalu menjadi perenungan bagi kita semua, bagaimana, ya, saya tuliskan sana, bagaimana caranya mengubah sikap hati ini. Ini sesuatu hal yang serius, perkara hati ini. Kalau kita sakit jantung, sakit paru-paru, ya, sakit ginjal, sakit tulang, ya perlu dioperasi, itu gampang, ke dokter, ke ahlinya bisa. Tetapi perkara kelemah lembutan hati, sikap hati ini, kita mau minta operasi sama dokter yang mana? Ini hal yang sulit, ya. Ini jelas sekali, sulit sekali. Tidak ada solusinya, kecuali, sikap hati ini bisa berubah dari keras hati menjadi lemah lembut jika ditangani oleh pribadi Sang Pencipta. Ya, kita sakit apapun, kita mau robah ini, hidungnya kurang mancung, dibuat mancung, itu mudah dilakukan operasi, bisa. Tetapi perkara hati ini kemana? Nah, dari sebab itu kita akan lihat, ya, sebagai pembuka di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini undangan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih, lesu, berbeban berat. Mengapa letih, lesu, berbeban berat? Coba Ibu Bapak Saudara terkasih, orang yang keras hati pada umumnya mengalami keletihan. Capek dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kekerasan hatinya itu. Banyak sekali orang mengalami kesusahan. Kenapa kesusahan itu datang? Karena sikap hatinya, karena kekerasan hatinya, karena tidak mau dinasehati, karena tidak mau diajar, karena tidak mau menghargai orang lain, karena tidak mampu menguasai emosinya, dia menghadapi banyak sekali masalah.
Dan orang yang keras hati ini mengalami keletihan, kelesuan, dan berbeban berat. Maka sebab itu, karena solusinya tidak ada seorang pun bisa mengubah hati, maka Tuhan memberikan solusi, mengundang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kedamaian kepadamu. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, di sana undangan Yesus kepada mereka yang berbeban berat untuk diberi kelegaan. Apanya yang lega? Hatinya yang lega. Puji syukur kepada Tuhan ya. Ini janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menanggap undangan Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan di sana caranya ini. Caranya orang yang merespon undangan Tuhan, Tuhan lanjutkan memberikan caranya, aturannya demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal yang saat-saat ini sangat dirindukan, didambakan banyak orang. Yaitu apa? Kelegaan hati. Yaitu apa? Ketenangan. Yaitu kedamaian. Di mana sih kita bisa beli, punya uang segudang pun, kita mau beli damai, di mana? Nggak bisa. Kalau kita beli mobil, beli makanan, capcay, puyong, hai, babihong, bisa. Tetapi untuk memberikan ketenangan di mana? Nah, sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan petang hari ini ada pemberitaan, renungan yang bersifat mengundang. Yesus mengundang. Dia memberikan satu solusi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini guru, teladan yang terbaik. Guru yang sempurna. Yaitu Yesus. Kalau kita punya guru, guru itu baik loh. Tetapi sebaik-baiknya ada kelemahannya. Guru itu sabar loh. Tapi sesabar-sabarnya ada batasnya. Nah, petang hari ini, Bu Bapak Saudara terkasih, kita mau sama-sama merenungkan. Kita mau arahkan konsentrasi kita, perhatian kita untuk mau belajar tentang kelemah lembutan ini. Saya teruskan di sana, belajar dan meneladani Yesus untuk memiliki hati yang lemah lembut. Haleluya ya. Mau nggak kita memiliki hati yang lemah lembut? Mau. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita operasi jantung, mau nggak punya operasi jantung yang sehat? Mau. Wow, mesti dioperasi. Tetapi mau nggak kita punya hati yang lemah lembut? Datang kepada Tuhan. Amin. Mau dibentuk sama Tuhan. Mau diajar sama Tuhan. Belajar dan meneladani Yesus. Untuk apa? Kita bisa memiliki hati yang lemah lembut. Tadi saya sudah uraikan. Beli di mana? Punya uang sebanyak apapun kita mau beli hati yang lemah lembut. Tidak bisa. Tidak ada yang jual. Sebab ini perkara hati. Harus dibentuk oleh Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Sang sumber kehidupan. Baik, kita akan lanjut. Melihat teladan yang Tuhan Yesus ajarkan dan berikan kepada kita. Kita akan lihat di dalam slide berikutnya, yaitu Lukas 22 ayat yang ke-42. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus menjelang memasuki penderitaannya di kayu salib. Dia ajak murid-muridnya dan dia katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi Tuhan memberikan contoh, memberikan peneladanan.
Nah, ini seruan doa daripada Tuhan Yesus. Ketika dia mempersiapkan diri menghadapi penderitaan. Doa yang dipanjatkan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ini doa Tuhan Yesus. Ditulis lengkap oleh Lukas. Di dalam doa ini, kita jelas melihat doa yang Tuhan Yesus panjatkan ditujukan kepada Bapa penguasa kerajaan surga. Doanya jelas, tujuannya jelas kepada Bapa. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sebab keinginan Tuhan Yesus, cawan ini lalu. Cawan penderitaan ini lewat. Aku tidak mau alami cawan penderitaan ini, Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus mengutarakan isi hatinya tidak mau mengalami penderitaan, mengalami cawan penderitaan itu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Nah, disinilah kita melihat bahwa sekalipun benar Tuhan menyatakan keinginannya untuk dibebaskan dari cawan penderitaan, tetapi dia tetap lemah lembut, menghargai, menghormati Allah yang mengutus dia. Sehingga dia meletakkan otoritas Allah di atas keinginannya sendiri. Nah, ini kelemah lembutan. Saya tuliskan sana, teladan kelemah lembutan hati Yesus. Di dalam ayat ini kita belajar. Kita tahu, oh Tuhan Yesus itu seorang yang lemah lembut. Yang tadi saya katakan, orang yang lemah lembut itu menghormati orang lain. Menghargai otoritas. Sehingga Tuhan Yesus mengutarakan keinginannya, tetapi tetap meletakkan otoritasnya di bawah kedaulatan Allah. Setelah Tuhan Yesus memanjakan doa yang menunjukkan, yang membuktikan ketaatannya, yang membuktikan kelemah lembutannya, yang membuktikan kerendahan hatinya. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat ini berkata demikian. Setelah Tuhan Yesus berdoa demikian, maka Allah bertindak. Apa tindakannya? Mengirimkan seorang malaikat dari langit. Malaikat dari langit, jelas ya, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yesus. Untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Loh, kok aneh? Yesus kok mesti diberi kekuatan? Bukankah Yesus menyembuhkan orang sakit? Bukankah Yesus mengadakan mujizat 5 ketur roti, 2 ikan, mengenyangkan ribuan orang? Bukankah Yesus yang membebaskan orang yang kerasukan setan? Bahkan Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati? Bukankah Tuhan Yesus sudah hebat? Tetapi kenapa di sini kita melihat bahwa Allah bertindak memberikan pertolongan, penguatan kepada Yesus dengan mengutus malaikatnya memberi kekuatan. Ibu bapak saudara terkasih, perlu kita pahami. Saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan Yesus adalah manusia seutuhnya dan dia adalah Allah seutuhnya. Karena dia belum menyelesaikan visi, misi yang Allah letakkan dalam tanggung jawabnya, yaitu kematiannya di kayu salib. Sisi kemanusiaan Yesus itulah yang perlu mendapat kekuatan. Perlu mendapat pertolongan. Dari siapa? Dari malaikat yang dari Tuhan. Bukan ditolong oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada tuh, dekat situ. Petrus, Yohanes, Yakobus berdoa bersama-sama dengan Yesus. Tetapi bukan kekuatan dari manusia. Sebab untuk memiliki kelemah lembutan itu perlu kekuatan, pertolongan yang datangnya dari Allah. Manusia tidak bisa mengubah hati keras jadi lemah lembut.
hanya tangan kuasa Tuhan, hanya tangan pertolongan Tuhan, hanya kekuatan dari atas yang mampu mengubah dan menopang, memberikan kekuatan untuk tetap lemah lembut. Sehingga memang terbukti, sampai Tuhan Yesus ditangkap, diadili di mahkamah agama, di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, tidak ada sepatah kata pun pembelaan tentang dirinya. Itu Yesus. Setelah Yesus mengalami penguatan ini, puji syukur pada Tuhan. Ya, jadi ini kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut hatinya. Dia tidak mengadakan satu pembelaan, pembenaran, dan lain sebagainya. Tetapi sampai Tuhan Yesus berjalan ke atas kayu salib, tidak ada satu patah keluh kesah keluar dari mulutnya. Yang ada apa? Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mengapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, Yesus tetap memanjatkan doa bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyalibkannya. Sekalipun dia dianggap hina, dianggap remeh, disejajarkan dengan para penjahat. Ya, karena dia disalib kanan kirinya penjahat. Tetapi dia tetap menghormati, bahkan menghargai orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus mendoakannya bagi mereka. Puji Tuhan. Nah, saya juga tuliskan di sana, untuk menerima kehendak Allah, kemanusiaan Yesus harus mendapat pertolongan dari Bapa. Ini ya. Jadi maksud tujuan daripada malaikat itu memberikan pertolongan pada sisi kemanusiaan Yesus. Itu harus ditolong. Sebab tidak mungkin Yesus bisa memiliki kelemah lembutan jika tidak ditolong oleh kekuatan ilahi. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah perasaan hatinya sendiri jika Tuhan tidak mengubahnya. Apalagi manusia itu seringkali ingin mengubah orang lain. Nah, ini kekerasan hati. Ingin mengubah orang lain, menyalahkan orang lain. Aduh, anak itu kok keras sekali ya, keras kepala yang gak bisa dikasih tahu ya. Kenapa ya? Kok aneh ya? Ya, ibu bapak saudara terkasih, kita mesti sadar. Kita nggak bisa mengubah hati keras kita untuk menjadi lemah lembut. Hati kita sendiri nggak bisa. Apalagi kita akan paksakan diri mengubah hati dan perasaan orang. Itu tidak mungkin. Kecuali jika tangan Tuhan yang bekerja mengubah. Ini perkara hati, perkara Tuhan. Kalau iblis membuat orang itu keras hati, membuat orang itu gelap mata, membuat orang itu pemarah, itu iblis. Tetapi orang yang membuat lemah hati, yang lemah lembut, itu harus belajarnya kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat salah satu contoh murid Yesus yang hebat, tetapi dia keras hati. Kita akan lihat ya di dalam slide berikutnya, contoh Petrus yang keras hati. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 31 dikatakan sana, Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ini nasihat daripada Tuhan Yesus kepada Simon. Disebut namanya Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ayat yang ke-32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini kata Tuhan. Sekalipun engkau menghadapi pencobaan, Simon, aku tahu, engkau pasti gagal. Engkau pasti jatuh di dalam pencobaan ini. Maka Tuhan Yesus katakan, tetapi aku
telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insyaf, perhatikan kalimat ini, jika engkau sudah insyaf. Jadi Tuhan tahu, Simon itu orang keras hati, susah sekali disadarkan, susah sekali dinasehati. Maka Tuhan katakan, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Tuhan tahu nggak Simon gagal menghadapi ujian pencobaan daripada iblis? Tuhan tahu. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan mendoakan. Aku telah berdoa untuk kau. Setelah jelas, sedemikian jelasnya, Tuhan memberikan peringatan. Apa jawab Simon? Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini jawaban daripada Simon. Hebatnya kekerasan hati Simon. Sudah diperingatkan engkau akan jatuh. Aku berdoa, engkau kalau insyaf, sadarkan, kuatkan saudara-saudaramu. Tetapi apa jawaban Simon? Ini orang yang berpusat pada diri sendiri. Orang yang terlalu percaya pada diri sendiri. Dia tidak menyadari kelemahannya di mana. Maka sebab itu dengan jemawanya, dengan sombongnya, dengan antusiasnya Simon katakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dahsyat bukan? Simon murid senior. Tetapi kita bisa melihat pembelajaran kekerasan hati Simon. Ini salah satu sisi kekerasan hatinya. Lalu apa kata Tuhan di dalam ayat yang ke-34? Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ini Tuhan Yesus katakan secara detail, secara jelas. Sebelum Simon menyangkal Yesus, Tuhan sudah tahu. Ini membuktikan ya dahsyatnya Tuhan ya. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha pengasih. Tuhan Maha lemah lembut. Tuhan Maha sabar. Dan kita semua tahu, akhirnya Simon menyangkal Yesus. Kita tahu kan ceritanya ini semua kelanjutannya. Simon menyangkal Yesus. Ditanya sama hamba mahkamah agama itu. Seorang perempuan tanya, kamu pengikut dia ya? Enggak, aku enggak kenal. Tetapi karena penasarannya, dia masih pengen mengikuti peristiwa sidang yang dihadapi oleh Yesus di mahkamah agama. Makanya dia enggak mau pergi. Lalu ada hamba lain tanya, engkau ya pengikut dia? Enggak, aku enggak kenal. 1 jam kemudian didatangi oleh hamba yang lain dan lebih tegas. Engkau pasti pengikut Yesus. Sebab dari kata-katamu engkau adalah orang Galilea. Bersama-sama dengan dia dari Galilea. Aku tidak kenal engkau, sumpah aku tidak kenal engkau. Itu Simon. Saat dia menyangkal Yesus 3 kali, Yesus memandang muka Simon. Dan saat itu Simon hancur hati. Dia sadar. Ya, aku baru sadar. Yesus tadi sore ngomong, aku akan menyangkal 3 kali. Dan ini terjadi. Dari peristiwa ini, ibu bapak saudara terkasih, kita terus belajar. Bahwa memang kekerasan hati itu mendatangkan duka cita, mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kekecewaan. Simon akhirnya menyesal. Dia lari, meninggalkan orang-orang yang menuduh dia. Sampai pada akhirnya, ketika Yesus disalib,
Tidak diceritakan Simon ada di mana. Ketika Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga, diceritakan Simon kumpul di rumah. Tetapi ada berita dari Maria Magdalena bersama wanita-wanita lain yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Simon pun tidak percaya, ragu-ragu. Tetapi dia ingin membuktikan, masa ya Yesus bangkit? Lalu dia pergi juga ke kubur. Simon lari ke kubur. Dan ketika dia melihat kubur kosong, cuma ada kain kafan di hadapannya, Simon berpikir dalam hati, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Yesus dicuri sama siapa ya? Yesus kemana ya? Kalau Yesus mati bagaimana aku ya? Itu pikiran yang berkecamuk di dalam pemikiran Simon. Kenapa? Karena dia keras hati. Padahal 3 kali Tuhan Yesus sudah berbicara tentang peristiwa dia harus mengalami kematian. Tetapi dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini 3 kali Tuhan bicarakan kepada Simon. Tetapi dia tidak memahami semuanya itu. Bapak saudara terkasih, kita bisa tahu Simon ini adalah orang yang keras hati. Tetapi kita melihatnya. Apakah Simon tetap keras hati? Kapan Simon berubah? Kita akan lihat lanjut di dalam slide berikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Simon Petrus lemah lembut. Nah, di sini Simon Petrus menjadi lemah lembut. Kapan? Kalau kita baca ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ini kalimat disampaikan oleh Simon Petrus setelah Simon dipenuhi kuasa Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Simon mengalami perubahan. Simon mengalami kelahiran baru ketika Roh Kudus tercurah. Ini yang terjadi. Jadi kembali, perkara hati itu hanya bisa diubah oleh kuasa pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Dari Allah. Allah kirimkan Roh Kudusnya. Allah mengirimkan penolong yang lain untuk mengubah sikap hati Simon yang keras menjadi lemah lembut. Sehingga dia dengan berani dan lantang serta lemah lembut, dia katakan, Simon bangkit berdiri dengan ke-11 rasul lainnya. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dia berani bersaksi. Tadi di hadapan hamba yang wanita, dia menolak, menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. 3 kali dia menyangkal di hadapan beberapa orang. Tetapi setelah Simon mengalami kelahiran baru, hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, didorong keberanian tulus ikhlas berbicara tentang Kristus di hadapan seluruh orang-orang di Yerusalem. Dia bersaksi. Di dalam ayat yang ke-22, "Hei orang-orang Israel, dengan perkataan ini, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Di dalam ayat yang ke-22, Simon memberitakan siapa Yesus. Simon menjadi saksi Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Hati yang diubahkan membuat seseorang berani bersaksi tentang Yesus.
Sekarang ini banyak sekali orang mengalami pergumulan untuk bersaksi, mengakui pertolongan Tuhan pun susahnya setengah mati kalau diminta bersaksi. Rasanya malu untuk bersaksi. Aduh, saya enggak bisa ngomong ya. Saya enggak pintar ngomong ya. Malu saya bersaksi. Loh, kalau menerima pertolongan Tuhan enggak malu, tetapi suruh bersaksi kok malu? Mengapa? Enggak bisa disalahkan. Kita tahu, kekerasan hati seseorang membuat orang tidak mau mengakui, menghormati orang lain yang memberikan pertolongan dan kemurahan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, disinilah kita mengetahui Simon lemah lembut. Dibuktikan. Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Ini bukti bahwa Simon itu lemah lembut. Setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, setelah mengalami kelahiran baru, Simon terbukti sebagai orang yang lemah lembut. Ya, ini Simon. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, ini kesaksiannya. Simon menulis surat kepada banyak orang-orang percaya yang sudah tercerai-berai di tempat-tempat perantauan. Simon mengirimkan surat peringatan. Dengan lemah lembut dia menasihatkan, aku sebagai saksi penderitaan Kristus. Nah, ini dia mengakui, aku sebagai saksi penderitaan Kristus. Akulah orang yang dinasihati oleh Kristus. Tetapi waktu itu aku memang harus aku akui, aku keras hati. Sehingga aku mengalami kejatuhan, kegagalan. Aku menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi setelah aku membuka hati, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku. Aku mau belajar tentang kelemah lembutan dan kerenan hati yang dimiliki oleh Yesus. Aku mau meneladani pribadi Yesus. Maka aku pun menyadari aku memiliki kelemah lembutan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Wah, luar biasa bukan? Simon bisa menuliskan nasihat kepada gembala-gembala jemaat. Untuk apa? Menggembalakan kawanan domba Allah. Ingat, itu kawanan domba Allah. Di dalam Yohanes 21 dikatakan bahwa Tuhan kembali bertemu kepada Simon. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Simon untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Dan saat itu setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya, Simon tidak tawar-tawar lagi. Simon tidak keraskan hati. Lalu dia mengiyakan, ya Tuhan, aku mau mentaati sekarang. Aku mau menerima nasihat-Mu. Aku mau diajar oleh Engkau. Aku menghormati Engkau. Aku mau taat. Maka Simon mengerti. Pesan yang disampaikan oleh Yesus diingat terus siang dan malam ia ingat. Lalu dia tuliskan untuk menasihati para gembala-gembala jemaat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini nasihat yang sangat baik. Nasihat ini keluar dari orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Sehingga nasihatnya, gembalakan dengan sukarela. Gembalakan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan paksa. Tetapi lakukan sama itu dengan pengabdian diri.
penyerahan diri, ketaatan kepada Allah, Sang pemilik domba-domba. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini pembelajaran yang disampaikan oleh seorang rasul yang memiliki sikap lemah lembut. Ini menjadi bukti. Simon setelah dijamah hatinya oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui peristiwa Pentakosta, Tuhan mengubah kehidupannya. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, perlu sekali kita membuka hati kita. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hatiku, agar aku memiliki hati yang serupa sesuai dengan Engkau yang penuh dengan kelemah lembutan. Maka sebab itu kita akan melihat ayat yang terakhir di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kepada orang-orang percaya. Tuhan ingin menganugerahkan kebahagiaan kepada siapa? Kepada para pengikutnya. Sekalipun saat ini kita hidup dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam berbagai macam kesulitan. Tetapi ketahuilah, Tuhan ingin memberikan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, memiliki bumi artinya bukan kaya raya memiliki segala-galanya. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan memiliki bumi adalah menikmati bumi ini. Menikmati setiap keadaan yang terjadi di bumi ini. Puji Tuhan. Hanya orang yang lemah lembut bisa mengucap syukur dalam segala situasi kondisi kehidupan. Dalam suka, dalam duka, dia tetap bisa bersuka cita. Sebab mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memasuki masa pandemi, memang susah. Tetapi jangan sampai kita hidup di tengah dunia yang susah, juga hati kita susah. Betapa menderitanya kita. Ibu bapak saudara terkasih, kita adalah pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita berharga di mata Tuhan. Dari sebab itu, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Mohon anugerahnya, mohon pimpinannya. Mohonkan di dalam seru doa kita. Biasanya kita memohon perseruan doa kita, Tuhan tolong, Tuhan mudahkan, Tuhan berkati. Itu doa-doa kita. Tetapi biarlah saat ini kita mau berdoa, Tuhan, ubahkan hatiku. Beri kepada aku hati yang lemah lembut. Jauhkan daripadaku hati yang keras. Mari kita berseru, mohon belas kasih Tuhan. Agar Tuhan memberkati dan memberikan yang terindah bagi kita. Yaitu apa? Hati yang lemah lembut. Hati yang siap dibentuk, diajar oleh kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh rahmat dan kebaikan Tuhan, maka dalam waktu singkat ini kami dapat sama-sama merenungkan beberapa ayat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Allah Roh Kudus akan terus berbicara di dalam setiap pribadi, hati, jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing, sebab Tuhan adalah roh adanya. Tuhan pun melawat mereka, Tuhan pun menjamah mereka, Tuhan pun menganugerahi mereka dengan kasih karunia. Hati yang dipulihkan, hati yang dibebaskan dari iri dengki, dari kekerasan, diganti dengan hati yang lemah lembut, hati yang penuh ucapan syukur, sebagaimana
Tuhan menunjukkan sikap hati yang lemah lembut dengan mengakui, menghargai kedaulatan Allah di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami sudah terima berkat firman-Mu dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan beralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali mendengar firman Tuhan dan kita sangat dikuatkan, kembali diingatkan sebagai para pengikut Kristus, sebagai para murid Kristus, biarlah kita punya hati yang lembut karena Tuhan mau membentuk dan mengajar kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita mau berdoa menutup ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk firman Tuhan menyadarkan, menguatkan, meneguhkan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur fase-fase beberapa waktu lalu pandemi begitu luar biasa, COVID-19 begitu menyebar. Tapi hari-hari ini boleh tertangani Tuhan, kami bersyukur. Bukan karena kebetulan, tapi itu semua juga karena campur tangan Tuhan. Terus kami mendukung doa untuk para pemimpin kami, berikan hikmat, takut akan tuntunan Tuhan untuk mengambil keputusan di setiap kondisi yang berubah-ubah di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk tim medis, Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk semua yang aparatur negara Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati, biarlah keputusan demi keputusan itu boleh diambil sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang menjadi agenda Tuhan boleh terjadi, terrealisasi di tengah bangsa dan negara kami. Kami bersehati berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan hari-hari ini pandemi, biar gereja-gereja Tuhan boleh terus eksis memberitakan kebenaran. Lebih banyak lagi orang yang mendengar firman Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui keberadaan gereja-gereja-Mu. Kami bersatu berdoa untuk komunitas kami Tuhan, Yerusalem Community Church. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin perjalanan komunitas kami sampai saat ini. Dan kami berterima kasih, kami percaya Tuhan akan terus pimpin, Tuhan akan terus bekerja dengan luar biasa di tengah komunitas kami, memakai setiap kami bagi kemuliaan nama. Kami berdoa setiap kami yang ada di dalam komunitas ini, dari hari ke hari boleh semakin mengenal, mengalami Yesus dengan benar. Dari hari ke hari kami boleh antusias bersaksi, menjadi pelaku firman dan menjadi teladan bagi lingkungan kami. Dari hari ke hari kami mau semakin rela membagi hidup kami, memuridkan orang-orang di sekitar kami, membawa mereka mengalami kasih Yesus seperti kami mengalami kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, pada sore hari kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa saudara seiman kami, untuk saudara Ferdian, Bapak Ferdian yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, untuk Ibu Sunsun yang ada di Jakarta Tuhan, yang dalam waktu dekat akan melakukan tindakan operasi. Kami juga berdoa untuk Ibu Flora, untuk keluarga Ibu Meing, keluarga Yohan dan Noval yang hari-hari ini dalam dukaan. Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera senantiasa. Untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, berikan kekuatan dan hiburan melewati masa-masa yang tidak mudah untuk jemaat melewati. Terima kasih Tuhan, kami bersatu berdoa juga Tuhan untuk setiap kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Mari saudara kita semua tadahkan tangan untuk kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela untuk dipakai Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, komunikasi Tuhan yang terus perbaharui,
pekerjaan, keuangan, studi, pergaulan, masa depan, kesehatan, semua Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita berpisah. Nanti hari Rabu kita ada worship night, saudara, setiap hari Rabu pukul 19 di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti ibadah pada sore hari ini. Ya, di situ kita akan sama-sama berdoa, saudara, menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari doa-doa yang kita panjatkan. Dan hari Rabu nanti ada kesaksian yang luar biasa yang tentunya akan sangat memberkati. Mujizat Tuhan luar biasa dialami oleh salah satu saudara seiman kita yang setiap Rabu kita doakan. Untuk itu saya ingatkan pukul 7 malam, 19 ya. Di room Zoom yang saudara hari ini ikuti, dan nanti juga saya akan bagikan. Nah, khusus untuk minggu ini, saudara, untuk minggu depan maksud saya, komsel ditiadakan. Kenapa, saudara? Karena kita Jumat yang akan datang, kita akan sama-sama masuk dalam rangkaian acara perayaan ulang tahun Jerusalem Community Church yang kelima, saudara ya. Biarin muka saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya, supaya jelas dan diingat ya. Temanya Journey to Five ya. Perjalanan selama 5 tahun, bagaimana Tuhan bekerja, kita mengalami kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita berdampak, kita saling melayani satu dengan yang lain, kita saling mendukung satu dengan yang lain, saudara ya. Puji Tuhan. Dan bentuk acara ini kita akan lakukan dalam 3 hari, saudara ya. Di hari yang pertama ada talk show ya, saya dengan Ibu Gembala yang akan menjadi narasumbernya, menceritakan bagaimana perjalanan 5 tahun. Dan saya sangat percaya perjalanan di GCC, walaupun saudara mungkin tidak memperhatikan secara persis, tapi perjalanan ini akan sangat memberkati saudara. Jadi saya mengundang nanti hari Jumat pukul 7 malam ya, Jumat pukul 7 malam di link Zoom yang sama. Kita akan sama-sama mengikuti acara ini ya. Lalu hari Sabtu juga jam 7 malam kita juga sama-sama akan ada acara ini, Journey to Five. Jumat jam 7, Sabtu jam 7, dan pada hari Minggu puncak perayaannya tanggal 29 Agustus jam 4 sore seperti ibadah biasa ya. Jadi pastikan saudara mengikuti acara ini Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Doakan agar komunitas kita boleh terus bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk recording ibadah bisa disaksikan oleh saudara dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Dan yang paling terakhir, untuk persembahan dan persepuluhan, ya silakan saudara transfer ke rekening BCA dengan nomor 15703300043. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.